Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan sebagai hamba Allah, umat Muhammad yang istiqomah dalam ibadah. Ingat, dalam ibadah, bukan dalam duniawi. Boleh kita minta duniawi, tapi jangan lupa lakukan ibadah itu nomor pertama, baru kita mohon kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohon kepada Allah. Fadkhulukum adzkurkum. Dekatlah engkau kepadaku, niscaya apa yang kau minta, aku pun akan dekat kepada hambaku jika hambaku itu minta kepadaku. Tetapi jika hambaku ini minta kepada selain aku, selain Allah yang maha Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah pun akan menjadikan hambanya ini sebagai hamba yang laknat, alias apa? Hamba yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, Ustaz Tadzim. Sekarang ini kita tahu setiap hari kita senantiasa melihat sesuatu yang kadang menakutkan, kadang tidak menakutkan. Kadang itu meyakinkan, kadang tidak meyakinkan. Semua ini kembali pada hati kita, qalbi ini. Kalau di hati ini tertanamkan suatu hal yang suci, suatu hal yang penuh iman, maka rasa takut kita hanya pada Allah, bukan takut pada kemiskinan, bukan takut pada duniawi, bukan takut pada kegagalan di dunia, tetapi dia lebih takut jika dia meninggalkan sholat berjamaah, dia meninggalkan sholat wajib, dia meninggalkan sholat-sholat yang sudah diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah buat umat Muhammad di Isra Mi'raj. Ini merupakan suatu bentuk tanda betul tebalnya orang mempunyai iman. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak punya rasa takut sehingga kita nyantai-nyantai aja, kita melihat segala sesuatu yang tinggi ini, melihat ke bawah, nyantai-nyantai aja, alias apa? Kita senantiasa melihat ke atas, tertengadah ke atas, bukan mohon kepada Allah, tetapi dengan kesombongan yang kita lakukan. Ini merupakan suatu titik fatfur yang mana ini, titik ini merupakan suatu titik kemaksiatan yang lebih tinggi, yaitu titik di mana meninggalkan asma Allah, baik itu yang punya asmaul husna, ditinggalkan dengan begitu saja tanpa ada rasa takut. Tidak jauh kalau orang seperti ini merupakan umat Muhammad sebagaimana umat Fir'aun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, apakah kita tidak mengaca dengan kejadian-kejadian yang Rasulullah dalam suatu riwayat pernah diriwayatkan, yaitu kisahnya Ukasha. Ukasha pada waktu itu seorang kakek. Ketika itu dia menuntut kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berada di mimbar, dia mengumumkan ketika itu Rasulullah dalam keadaan sakit. Rasulullah dalam keadaan sakit kemudian mengumumkan di depan mimbar, mengumumkan siapa saja. Nabi model apa aku ini, wahai umatku, wahai sahabatku? Apakah ada di antara kalian yang aku punya hutang pada kalian? Ditanya semua umatnya, ditanya semua sahabatnya, ditanya ini sahabat-sahabatnya oleh baginda Rasulullah SAW. Ditanya berkali, 2 kali, 3 kali. Kemudian bangunlah seorang kakek-kakek bernama Ukasha.
Ia dengan gagahnya, dengan lantangnya, "Ya Rasulullah, pada waktu itu ingatlah pada waktu perang pada waktu itu. Ketika unta kita berjajar berbarengan, berjalan jajar, kemudian pada waktu itu kamu lepaskan cambuk pas ngenai badanku. Pada waktu itu badanku merasa kesakitan. Apakah ini termasuk hutang ya Rasulullah?" Dengan sedihnya, dengan kagetnya sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali kaget pada waktu itu mendengar kegagahan daripada Ukasha ini, yang beraninya, lancangnya dia mau mencambuk pada baginda Rasulullah SAW. Kisah cerita, singkat cerita dari Ukasha ini, kemudian Ukasha menuntut, "Apakah ini termasuk hutang ya Rasulullah?" Dan baginda Rasulullah SAW, "Ya, ini termasuk hutangku padamu. Pada waktu itu aku sengaja atau tidak sengaja, tetapi aku punya hutang. Bayarlah. Kalau memang Rasulullah punya hutang kepadaku," kata Ukasha, "maka bayarlah sekarang. Wahai Ukasha, akan aku bayar sekarang." Diperintahlah Bilal, panggil Bilal, kemudian Bilal disuruh mengambil cambuk yang ada di rumah Fatimah pada waktu itu. Singkat ceritanya, diambillah cambuk itu, kemudian diberikan kepada Ukasha. Ukasha dengan gigihnya kemudian jalan ke depan dengan pegang cambuknya, dihadang oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang, "Wahai Ukasha, berani-beraninya engkau mencambuk Rasulullah yang dalam keadaan sakit. Beliau dalam keadaan sakit." Ukasha dihadang oleh Abu Bakar. "Apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, ini bukan urusanmu. Ini urusanku sama Ukasha. Minggirlah." Kemudian Abu Bakar minggir. Memperingatkan sekali lagi pada Ukasha, "Kenapa enggak aku cambuk aku saja?" Rasulullah bilang, "Ini bukan urusan dengan engkau Abu Bakar." Ukasha jalan lagi, kemudian dihadang lagi dengan sahabat Nabi yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab terkenal dengan pedangnya, dengan suatu zulfikarnya, dengan keperkasaannya. Siapapun tidak takut, bahwa malaikat pun Umar bin Khattab tidak takut. Tapi di depan Ukasha, begitu geramnya dia melihat Ukasha pegang cambuk, ingin mencambuk baginda Rasulullah SAW pada waktu itu. Dengan geramnya Ukasha, bilang, dengan geramnya Umar bin Khattab ini ingin menasihati Ukasha agar Ukasha, jangan kau lakukan ini, wahai Ukasha. Jangan kau lakukan ini, wahai Ukasha. Atau kau cambuk aja aku berapa kali, kepada apapun berapa yang kau minta. Jawaban baginda Rasulullah SAW, "Umar, ini bukan urusan kau, ini urusanku. Minggirlah, urusanku pada Ukasha." Kemudian Ukasha jalan lagi, dihadang Utsman. Kemudian Utsman menghadang, dengan sebaliknya sama. Singkat cerita, Utsman pun menghadang Ukasha, sama ceritanya. Suruh baginda Rasulullah SAW, "Minggirlah." Kemudian Ali yang terakhir suruh minggir juga. Singkat cerita hal ini, Ukasha kemudian bilang kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai ya Rasulullah, pada waktu itu engkau mencambuk aku dalam keadaan aku tidak pakai baju. Sedangkan sekarang kamu di atas mimbar, aku di bawah mimbar. Bagaimana aku bisa mencambuk engkau ya Rasulullah?" Tambah geram ini. Sahabat-sahabat Nabi ini tambah geramnya, dengan pengisnya dia ini dendam sekali dengan Ukasha. Ukasha tidak pedulikan. Ukasha bahwa semakin berani pada baginda Rasulullah SAW pada waktu itu, baginda suruh turun dari mimbar. Rasulullah pun turun dari mimbarnya. Kemudian pada waktu itu, "Ya Rasulullah, engkau mencambuk aku dalam keadaan tidak pakai baju. Bagaimana aku bisa membalas dendamku dengan engkau pakai baju? Lepaslah baju." Subhanallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Merupakan suatu keberanian Ukasha pada waktu itu. Masya Allah, dilepaslah jubah Rasulullah, dilepaslah baju Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan, Masya Allah, Rasulullah dalam keadaan badannya kelihatan bercahaya sekali. Dan apa yang terlihat di dalam badan Rasulullah terlihat seperti batu ditali di dalamnya.
untuk menahan lapar daripada baginda Rasulullah dalam keadaan sakit pada waktu. Bisa dibayangin, Rasul aja yang kekasih Allah diberikan cobaan seperti ini. Kita yang diberikan cobaan seperti ini sudah mengeluh, bahkan kita suudzon, merasa jelek pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi dengan ceritanya. Ukasha kemudian melihat tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah dendam sekali. Bahkan para sahabat tidak akan bisa dibayarkan dengan apapun kebenciannya dia kepada Ukasha ini. Masya Allah. Kemudian setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melepaskan jubahnya, melepaskan bajunya, tinggal mencabut. Kemudian Ukasha lakukan. Ya hutangku lunas Ukasha. Para sahabat, wahai Ukasha, jangan kau lakukan itu. Ingatlah, dia adalah Rasul, dia adalah Nabi kita. Ukasha, baginda Rasulullah SAW, lakukan sekarang. Wahai sahabatku semua, ini bukan urusan kalian, ini hutangku pada Ukasha. Kemudian Ukasha pegang cambuknya dengan kerannya, ingin mencambuk baginda Rasulullah SAW. Wahai Ukasha, lakukanlah. Cambuk ini dipegang Ukasha, kemudian dilempar cambuk ini jauh-jauh. Kemudian apa yang Ukasha lakukan? Dipeluklah badan Nabi, dipeluklah badan Nabi, dipeluklah, diciumlah badan Nabi ini, masya Allah. Diberisapnya, di keringatnya, masya Allah, keringatnya dihisapnya, masya Allah. Sambil dia bilang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, andai kata tidak seperti ini, kapan aku bisa mencium badan tubuhmu? Kapan aku bisa memelukmu ya Rasulullah? Masya Allah. Andai kata kita bisa memeluk baginda Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Jaminan surga buat kita. Masya Allah. Dipeluklah ini Ukasha. Semua yang ada di situ terharu. Semua yang ada di situ, masya Allah, tidak tahu apa keinginan di balik Ukasha yang Ukasha inginkan. Ternyata ingin memeluk baginda Rasulullah SAW tanpa pakai baju, biar dia bisa meluk. Artinya apa? Keinginan manusia, keinginan sahabat Nabi ini, masya Allah, luar biasa. Dipeluklah baginda Rasulullah. Kamil baginda waktu itu Rasulullah SAW bilang kepada Ukasha, bilang pada semua sahabatnya pada waktu itu, wahai sahabatku, inilah sahabatku. Ukasha adalah sahabatku yang nanti masuk surga tanpa hisab, yang nanti akan masuk surga bersamaku. Masya Allah. Ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Sementara kita sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Rasulullah sudah cukup bangga dengan apa yang kita lakukan. Meskipun kita tidak mengalami kita pada bertemu pada baginda Rasulullah SAW. Namun apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji, setiap kita menjalankan, setiap kita zikir, setiap kita jalan dalam suatu majelis sholawat, ini adalah suatu bentuk suatu hal, yaitu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ingat pada waktu itu Rasulullah SAW bilang kepada semua sahabatnya, wahai sahabatku, pernahkah engkau umatku yang paling mulia? Jawaban semua sahabat, siapa ya Rasulullah? Yaitu nanti umatku ketika aku sudah tidak ada, dia tidak tahu aku, sahabatku. Dia tidak ada aku, dia tidak tahu aku, tetapi cintanya dia kepadaku, masya Allah, melebihi segalanya. Buktinya apa sekarang kita lakukan? Ketika kita datang dalam suatu majelis sholawat, ketika kita datang dalam suatu majelis sholawat, apa yang kita minta? Kita mengharapkan kedatangan baginda Rasulullah SAW di sekitar kita. Kita mendapatkan atau menginginkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW memberikan kepada kita di dunia ini, sehingga apa yang kita lakukan, kesulitan apa yang kita jalankan, sebagaimana Ukasha, kesulitannya untuk bisa memeluk baginda Rasulullah SAW terlaksana. Sebaliknya kita bersolawat, kita bersolawat, zikir kita berbanyak, masya Allah, Allah akan kabulkan, Allah akan angkat semua penyakit yang ada pada diri kita, Allah akan angkat semua hutang-hutang pada diri kita, Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepadaku, akan kucukupi semua kebutuhannya. Dicukupi langsung oleh Allah, dijamin langsung oleh Allah, dan Allah janji apapun yang kita minta dikabulkan jika kita menjadi hamba Allah yang bertawakal.
Kalau belum dikabulkan, koreksi diri kita dulu. Jangan menyalahkan, jangan suudzon kepada Allah. Mungkin sholat kita nggak bagus, mungkin zikir kita kurang istiqomah, mungkin kita dalam sholat terbanyak kita susah pada duniawi, bukan susah pada Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijadikan golongan hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam mendatangi suatu majelis, terutama majelis salawat. Mari, semoga kita digolongkan sebagai hamba Allah umat Muhammad khususnya yang mendendangkan salat, melantunkan salat setiap malamnya. Bahkan kalau bisa jangan sampai tidak kurang dari 5.000 sholawat. Setiap hari baca itu 5.000 sholawat. Insya Allah satu sholawat aja akan dapat 10 syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 5.000 sholawat, bagaimana Allah bisa menyelesaikan masalah kita? Akan diselesaikan masalah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah, zikir, semuanya itu perbanyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.